Oke, saya izin share. Apakah sudah tampil? Sudah ya? Ya, sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Sudah, Pak. Ya, ini adalah Rosario Santo Yusuf melalui tulisan Santo Montfort. Jadi sebenarnya yang ditulis oleh Santo Montfort itu hanya Salam Yusuf dan Kidung. Jadi dua itu saja. Sedangkan Santo Montfort tidak menuliskan peristiwa untuk Rosario tersebut. Karena Salam Yusuf itu adalah bagian dari metode ketiga Rosario. Nah, jadi doa Salam Yusuf tersebut ada dalam metode ketiga cara berdoa Rosario. Nah, itu diambil Salam Yusuf tersebut untuk dijadikan Rosario pada malam hari ini. Jadi peristiwanya itu sendiri diambil dari tempat lain, bukan dari punyanya Santo Montfort. Santo Montfort tidak ada peristiwa untuk Rosario Santo Yusuf. Jadi bebas kalau peristiwanya mau pakai tujuh duka cita, tujuh apa gembira dan lain sebagainya, itu bebas. Apa saja yang bersifat Rosario Santo Yusuf, Salam Yusufnya itu bisa diselipkan dengan yang Santo Montfort. Seperti itu. Nah, itu dimulai dengan tanda salib. Lalu 3 butir pertama dan 10 butir itu adalah seperti ini. Ini adalah Salam Yusuf. Salam Yosef yang ditulis oleh Santo Montfort. Ya. Jadi terdiri dari dua bagian. Yang atas itu, setengah di atas itu berisi pujian. Lalu setengah di bawah itu adalah permohonan kita. Ya. Nah, kalau diamati di dalam doa ini sudah ada kata-kata kebijaksanaan. Nah, ini kan ciri khasnya Santo Montfort nih. Kebijaksanaan ilahi. Jadi kalau didaraskan salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nah, ini doa Salam Yusuf yang ditulis oleh Santo Montfort. Oh. Sedangkan untuk peristiwa yang seperti tadi saya sampaikan, sorry, kok hilang sih? Hmm, Sebentar, ini. Nah, untuk peristiwa-peristiwanya seperti ini, pertunangan dengan Maria, kabar sukacita, lalu kelahiran dan penamaan Yesus, ini merupakan rangkuman kehidupan Santo Yosef. Oh. Nah, ini diambil untuk peristiwa ini sendiri diambil dari doa-doa yang lain, bukan dari Santo Montfort. Lalu, nah ini Kidung Santo Yosef. Kidung Santo Yosef ini adalah salah satu dari dari sekitar 164 kidung yang ditulis oleh Santo Montfort. Jadi Santo Montfort itu selain buku Bakti Sejati, Rahasia Maria dan buku-buku lainnya itu juga menuliskan kidung-kidung yang dimaksudkan sebagai bukan hanya sebagai nyanyian dalam liturgi, tetapi sebagai bahan ajar juga di dalam kidung-kidung tersebut. Jadi kurang lebih ada 164 kidung, salah satunya adalah kidung untuk menghormati Santo Yosef. Kalau dalam buku bahasa Prancis itu kurang lebih ada sekitar 800 halaman, bahasa Inggris itu ada sekitar 600 halaman. Dan jumlah 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 baris kalimat kidung tersebut ada sekitar 2.000 totalnya. 20 ribuan gitu. Jadi yang kita akan daraskan pada malam hari ini hanya salah satu kidung dari Santo Montfort, yaitu kidung untuk menghormati Santo Yosef. Nah, kidung ini sendiri terdiri dari 10 bagian. Jadi ini ada 1, 2, 2, 1. Kidung ini kidung nomor 122.
Ini ada 10 bagian. Ini 1, nanti ada 2, 3. Nah, ini 1 sampai 8 itu sifatnya adalah untuk memuji. Seperti kita lihat di awal, mari kita menyanyikan lagu pujian untuk menghormati. Ini 1 sampai 8 itu sifatnya pujian. Tapi di nomor 9, ini seakan-akan Santo Yosef yang berbicara kepada kita. Berusahalah untuk menjadi yang terakhir dalam segala hal. Jadi seperti nasihat yang diberikan oleh Santo Yosef. Dan yang terakhir, nomor 10 itu bentuknya adalah doa. Permohonan kita. Jadilah pelindungku dan lain sebagainya. Jadi ini yang akan kita daraskan, kita doakan pada malam hari ini. Nah, ini sebetulnya menurut saya cukup pendek doanya. Oleh karena itu, mari kita renungkan dan nikmati kata-kata dari doa tersebut. Karena apa ya istilahnya kalau di oratio itu kita kunyah Ya. ayat kitab suci. Nah, kalau sekarang kita kunyah doa ini supaya apa menjadi satu dengan diri kita. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya share. Ibu Herlina, ada yang mau ditambahkan? Cukup Pak untuk sementara. Nanti kita akan sama-sama mengunyah. Nanti Oke, setelah mengunyah kita akan berefleksi dan apa yang kita dapat kita akan sharing bersama. Jadi kalau ada hal-hal yang kita tidak mengerti, mungkin kita akan membicarakannya nanti dengan romo pendamping kita. Itu. ya, oke, baik, Baik, kita bagi-bagi tugas nih kalau gitu. ya, Oke. Kita ber-19 hari ini, kita ber-19 yang sudah siap di Punya. tempat di ruang Zoom ini. Yang mau mengunyah. Oh, sorry. 19 tapi Pak Senli ada 2. ada 2 saya. Berarti 18. baik. Kalau gitu untuk peristiwa satunya siapa yang berkenan? Silahkan. Supaya nggak ditunjuk tapi menunjuk diri. Iya, Mari. silahkan yang mau. Yuk, nggak usah malu-malu. Semangat, angkat tangan. Saya deh Bu. Mungkin Iya, Bu Christine mau? enggak, Saya, maksud Bu. saya mungkin Pak Stanley dulu yang ngasih contoh, terus peristiwa 2, 3 baru kita yang lain. Oh, oke. Gimana? Nanti Kalau ya, kita nanti peristiwa peristiwa pertama itu ada bacaan cuplikan peristiwanya dengan doa Bapa Kaminya ya. Nanti itu biasa kayaknya ya, tinggal dibaca. Bu Herlina boleh yang pertama ya kali ya. yang pertama katanya mau Pak Stanley. Saya kidung, Bu. Nanti pembukaannya Kalau aja. kalau nanti saya borong dong. Kalau gitu saya pertama Ibu Herlina yang kidung ya. Oh jangan Pak, kalau tidur sama saya pada tidur nggak denger. Ah, Ini Kalau ada Bu Christine, ada ya, siapa lagi? oke. Kalau gitu untuk peristiwa pertamanya saja dengan Bapak Kaminya Bu Herlina, nanti 10 salam Santo Yosefnya eh, ada Pak siapa nih? Pak Hendrik Martin, boleh Pak Hendrik Martin. Nanti Selamat tinggal malam, Bu. malam Pak. Maaf, saya kalau baca ada gangguan mata, Bu. Saya Oh, oke. mengikuti aja, ikut mendoakan aja. Oke. Kalau Terima gitu kasih. ya terima kasih. Kalau gitu Bu Christine boleh ya Bu Christine tinggal Oke, baca. Bu. Ya. Sip, Bu Christine. Nanti untuk yang peristiwa keduanya untuk sampai ke Bapak Kaminya ada siapa nih ya? Bu Shirley ya? Ada Bu Shirley. Halo Bu Shirley. Boleh Bu? Saya belum pernah, Bu. Saya mau lihat dulu. Saya baru kali ini ikut Zoom. Nanti Nggak apa-apa. Bu Shirley lihat Bu Herlina peristiwa 1. Nanti Ibu di peristiwa 2-nya. Aku pembukaan apa oke, peristiwa 1 Bu?
Peristiwa 1, Bu. Nanti pembukaannya Pak Stanley. Jadi aku percaya sama 3. 3 itu biar pas. Oh, iya, iya, iya. Atau gimana? Mau tuker Pak Nggak apa-apa, Stanley? nggak apa-apa. Oke, oke, oke. Bu Erlina dari pembukaan sampai peristiwa pertama kan, lalu 10 salam marinya tadi Ibu Christine. Christine gitu. Oke, jadi dari pembukaan Bu Herlina ya. Ya, Dari pembukaan sampai peristiwa 1 Bu Herlina, 10 salamnya Ibu Christine, lalu iya, Ibu Shirley di peristiwa kedua, 10 salamnya di siapa? Bu Tince boleh Bu Tince? Bu Tince kayaknya Ibu Tince mau. Siap, Bu. Ya, Sip. Lalu ada di peristiwa ketiganya nanti Nih, ada Pak Jo Karolosa. Pak Jo ya. Pak Jo ya. oh iya Pak Jo nih. Oke Pak Jo. Bawa Nanti bajunya. nah, nanti 10 salamnya Bu Inge ya. Bu Inge. Iya, ya Bu Sip. Lucy ya. Oke, thank you Bu Inge. Yang keberapa itu? Ketiga ya? Ibu salam yang ke 3. 3, oke. Iya. Ya, siap. Peristiwa yang keempat siapa ya? Bu Oh, Leni ada boleh? Bu Leni. Bu Leni boleh? Halo Bu Leni. Ya Bu, ya. Boleh ya, terima kasih. 10 Peristiwa salam, keempat. 10 salam yang keempat, nanti boleh. Siapa? Ada Bu Nancy. Guat. Oh, Waktu Bu buat. Nancy. Ya, Bu Bu Nancy Nancy ya. boleh ya. Ada Bu Nancy boleh? Makasih Bu Nancy. Salam keempat ya. Salam Ya, yang keempat ya. keempat. Nanti salam yang kelima ada siapa? Bu Yunina boleh? Ibu Yunina bersedia Bu? Ini ada Bu Catherine juga sih. Bu Catherine udah belum? Bu Yunina. Halo Bu. Saya baru pertama, Bu. Jadi saya ikut aja mendoakan. Oh, oke. Oh, ada Pak Baik. Dion, Pak Dion. Pak Dionisius ya, Pak Dion. Peristiwa yang kelima ya, Pak Dion. Pak Dion. Nanti salamnya Bu Guat ya, Bu Guat. Ya. Sip, thank you Bu. Nanti kidungnya kita bagi aja ya, Pak Kalau kidungnya Stanley. Pak Stanley dulu ya, yang mau baca ya. Gantian aja boleh nggak? Panjang ya, 1 sampai Ya, Nggak, justru lebih enak suaranya Pak Stanley, Bu Lucy. ya. gitu. Boleh. Kalau mau dibagi nggak apa-apa Bu. Cuma begini, Pak tekniknya adalah Stanley, ya. Gimana, kalau Bu? kalau boleh Pak Stanley yang ganjil. Boleh nggak apa-apa. Nanti yang genapnya siapa? Saya boleh genap. Oke, Gitu? oke. Ya, Kita akan belajar bersama-sama ya, mendoakan sama-sama ini. kita belajar kok ini. Iya. Gitu? Nggak ada litani lagi kan, cuma kidung aja ya Pak Stanley. Hidung itu sebagai pujian, sebagai Iya, litaninya lah. sebagai kita bilang. litaninya ya. Iya, betul. Begitu Bapak Ibu. Maaf Bu, Ya. tadi saya bagian keberapa ya? Leni. Salam Diulang yang lagi, Bu. kedua, Bu. Salam Diulang yang lagi, Bu. kedua. Iya. Kayaknya bukan deh. Iya Bu. Nanti Coba diulang salamnya. lagi Bu Lucy. Oke. Nanti Bu Herlina akan membuka sampai di peristiwa pertama. Lalu 10 salamnya Ibu Christine. Lalu Ibu Shirley akan membantu di peristiwa yang kedua. Sampai Bapak kami. Lalu salamnya 10 Ibu Tince. Lalu di peristiwa yang ketiga Pak Jo. 10 salamnya Ibu Inge. Peristiwa yang keempat kita dipandu oleh Bu Leni. 10 salamnya oleh Bu Nancy. Pak Dion akan membantu di peristiwa yang kelima. Bu Guat akan menyampaikan salam. 10 salam di peristiwa kelima ya Bu Guat. Lalu nanti kidungnya ganjil Pak Stanley, genap Ya. saya. Ya. Gitu. Oke. Baik, Ya. mari kita bersiap. Kita hening sejenak.
Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai doa ini dalam tanda kemenangan kita bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan badan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah namamu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan Kesalahan kami, kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Yusuf yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Salam Yusuf yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yusuf, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Salam Yusuf yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yusuf, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang sepanjang segala segala abad. abad. Amin. Peristiwa yang pertama, pertunangan dengan Maria. Mari kita merenungkan dalam misteri ini bagaimana perawan Maria yang terberkati bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yosef dari keluarga Daud, memulai suatu hubungan yang penuh kasih, bukan merupakan yang duniawi, tetapi kasih sayang yang paling penuh kasih, bukan dari persatuan tubuh, tetapi persatuan jiwa. Melalui perantaraan Yosef, semoga kita memahami arti sebenarnya dari cinta dalam pernikahan, dan dengan demikian memperkuat keluarga kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Yosef yang hati,
kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami
kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti seperti pada pada permulaan, permulaan, sekarang, sekarang, terus dan selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bu Shirley silahkan. Kabar sukacita kepada Yosef. Peristiwa kedua. Peristiwa kedua. Mari kita renungkan dalam istri bagaimana Yosef seorang yang telah memutuskan untuk menceraikan Bunda Maria secara diam-diam ketika dia ditemukan mengandung, dan bagaimana malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yosef dalam mimpi dan menyatakan kepadanya bahwa anak itu telah dikandung melalui kuasa Roh Kudus. Melalui perantara Yosef, semoga kita berani dalam menjalankan kewajiban kita terhadap Tuhan dan sesama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus buah tubuh Maria mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus buah tubuh Maria mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus buah tubuh Maria mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus buah tubuh Maria mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus buah tubuh Maria mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus buah tubuh Maria yang mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus buah tubuh Maria mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus buah tubuh Maria mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus buah tubuh Maria mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus buah tubuh Maria mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang. Peristiwa ketiga, kelahiran dan penamaan Yesus. Mari kita merenungkan dalam misteri ini bagaimana Yosef pergi ke Bethlehem bersama Maria. Dan ketika mereka berada di sana, di kota Daud, Maria melahirkan Juru Selamat, Kristus Tuhan. Dan ketika 8 hari setelah selesai disunat, berlalu, ia diberi nama Yesus. Melalui perantaran Yosef, semoga kita memperoleh rahmat penghormatan yang lebih besar terhadap nama di atas segala nama, satu-satunya nama yang di dalamnya kita mendapatkan keselamatan, nama dari Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini,
dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Peristiwa keempat, Ibu Leni, silakan. Peristiwa keempat, pengungsian ke Mesir. Mari kita renungkan dalam misteri ini, bagaimana Yosef, seorang pasangan yang berbakti, pelindung keluarga kudus, membawa Yesus dan Maria ke Mesir. Melalui perantaraan Yosef, semoga kita berbakti kepada Yesus dan Maria,
serta menjadi perlindungan bagi mereka yang paling rentan di antara kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus yang dihormati, doakanlah kami dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa dan bagi kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu, terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada Seperti sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Pak Dion, silakan. Iya. Kehidupan tersembunyi di Nazaret. Peristiwa kelima, mari kita renungkan dalam misteri ini bagaimana Yosef membawa Yesus dan Maria ke Nazaret, dan di sana menjalani kehidupan yang tenang, bekerja sebagai tukang kayu bersama Yesus dan Maria di sisinya, melalui suka dan duka hidup sehari-hari hingga akhir hayat. Melalui perantaraan Yosef, semoga kita mempunyai kehidupan yang bahagia dan kematian yang damai dengan Yesus dan Maria yang selalu berada di sisi kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapat bagi kami kebijaksanaan dari Allah. Dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yosef, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini, dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia.
Santo Yusuf, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yusuf, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yusuf, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yusuf, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yusuf, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini dan dapatkan bagi kami kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf yang tulus hati, kebijaksanaan ada padamu. Terpujilah engkau dan terpuji Yesus, buah tubuh Maria, mempelaimu yang setia. Santo Yusuf, Bapa asuh Yesus Kristus yang dihormati, doakanlah kami yang berdosa ini dosa dan ini dapatkan didapatkan bagi kami dari Allah, kebijaksanaan ilahi dari Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Ya Yosef yang terberkati, penjaga perawan terberkati, beserta anak dan rajanya, bagimu pujian paduan suara para malaikat. Para nabi memberitakan tentang kedatangan Tuhan. Anak Allah ada di dunia. Kemuliaan bagimu ketika hadir di saat juru selamat lahir. Baginya, putra tunggal Bapa, engkau adalah seorang Bapa di dunia. Dia yang dipuja oleh surga, tunduk pada kehendakmu. Seperti dulu, engkau mencari dan menemukan kembali Kristus, Tuhan dari terang, agar kami pun dapat berjalan bersamanya, seperti engkau yang sungguh rendah hati di hadapannya. Ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan dari kebenaran dan kasih karunia, melalui doa Yosef yang suci, perkenankanlah kami agar dapat melihat wajah-Mu. Doakanlah kami ya Yosef yang terberkati, agar kami layak menerima janji Kristus.
Kidung 122 untuk menghormati Santo Yosef suami Maria. Marilah kita menyanyikan lagu pujian untuk menghormati Santo Yosef, pelindung dan suami Maria. Yosef yang rendah hati tidak banyak dikenal. Tak seorang pun di dunia ini memperhatikannya. Tetapi ia membuat para kudus terpesona. Hendaklah dunia bersatu dengan surga. Hendaklah semua memuliakan Dia. Orang kudus besar, Allah menganggap hanya engkaulah layak menjadi suami bundanya yang mengagumkan. Menjadi suami Ratu Surga. Hak istimewa ini sungguh luar biasa. Menjadi saksi kekudusan, menjaga kemurniannya, oh kemuliaan yang tak tertandingi. Bapa yang kekal telah memilih engkau untuk mengasuh putranya di bumi ini, untuk menjadi wakilnya. Engkau telah menggendong Dia yang memegang segala sesuatu di tangannya. Melalui tugas yang sangat istimewa, engkau menjadi pengasuh Bapamu sendiri. Engkau boleh melihat Dia membelaimu, tersenyum kepadamu, dan memelukmu dengan kasih yang luar biasa. Senyumannya menembus hatimu dan memenuhinya dengan rasa manis. Seluruhnya dinyalakan oleh kemesraan. Engkau pada giliranmu akan berkata kepadanya, "Putraku terkasih, aku mencintaimu." Jika tiga kata Maria karena keutamaannya sudah mampu menguduskan Santo Yohanes dan ibunya, apalagi yang dihasilkan dalam dirimu oleh pembicaraannya yang begitu suci dan lemah lembut. Perkataannya membuat engkau terpesona. Kehadirannya memenuhi dirimu dengan rahmat dan terang. Betapa besar kerendahan hatimu. Inilah yang menuntunmu untuk tetap berdiam diri, untuk menempatkan dirimu di urutan terakhir, untuk hidup sebagai tukang kayu yang miskin, untuk terlihat sebagai orang bodoh yang malang, tanpa kemampuan, tanpa bakat, tanpa keagungan, dan tanpa kebijaksanaan. Semakin engkau merendahkan diri, semakin Allah mengangkatmu dekat dengannya dalam kemuliaan. Jasa-jasamu menakjubkan. Hak-hak istimewamu sangat besar. Surga mengagumi kegemilanganmu, dunia penuh dengan kemurahanmu, bahkan juga api penyucian. Tidak pernah ada yang berdoa kepadamu percuma. Jasamu berdaulat, seperti yang ditegaskan oleh Teresia. Putramu adalah Allah yang mulia. Istrimu adalah Ratu Surga. Dengan bermohon, engkau memerintahkan mereka. Semuanya dilakukan jika engkau meminta. Oh kekuasaan yang tak terbatas. Santo Yosef berkata, "Berusahalah untuk menjadi yang terakhir dalam segala hal, untuk menyembunyikan diri dan melarutkan dirimu dalam Yesus dan Maria. Carilah apa yang dijauhi dunia,
dan jauhilah semua yang dikejarnya. Biarlah dirimu diatur oleh iman saja, agar dapat berbahagia bersamaku dengan meneladani hidupku. Santo Yosef, jadilah pelindungku untuk memperoleh bagiku karunia yang sangat besar, kebijaksanaan ilahi, untuk memuliakan juru selamat, untuk mempertobatkan orang berdosa, untuk menolong orang-orang kecil yang miskin, untuk mengalahkan musuh-musuhku. Cinta kasih mendorong engkau terus. Allah saja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita sudah menikmati doa hari ini. Maaf tadi ada penutup rosari yang saya belum lemparkan kepada Bapak Ibu untuk turut serta. Tadi di Kidung bergantian ya Pak Stanley yang ganjil, saya yang nomor genap. Nanti boleh juga nih Pak Stanley nah kalau nanti pas rosari kita doa 10-nya itu kita seperti itu ya, bergantian. Semoga Bapak Ibu bisa datang tepat waktu, hadir di Zoom tepat waktu, sehingga kita bisa berbagi nanti tugas-tugasnya supaya nggak kelelahan kalau 10 Salam Maria. Atau 10 Betul, Bu. Santo Yosef. 10 Santo Yosef. Iya, Iya, memang harus 10 gantian. Santa Maria atau 10 Salam Santo Yosef nanti kalau udah kelima itu sudah mulai kejar-kejaran. Iya. Nggak apa-apa nanti kalau rosari lain, entah rosari Maria atau rosari Yosef nanti kita bergantian ya supaya Iya. lebih nikmat. Mari, terima kasih sudah berdoa bersama, tapi karena ini doa yang cukup baru, saya lihat di chat box sudah ada yang bertanya nih, Pak Jo. Pak Stanley, apakah Rosario Santo Yosef ini karya Montfort ini sudah diakui gereja? Apakah ada PDF-nya, Pak? Monggo, Pak Stanley. Terima Silakan. kasih Pak Jo untuk pertanyaannya. Sebenarnya dari doa yang tadi kita daraskan, yang dituliskan oleh Santo Montfort itu Salam Yosef dan Kidung. Santo Montfort itu hidup di antara abad 17 dan 18. Dan dia merupakan seorang kudus yang diakui oleh gereja Katolik. Tentunya tulisan tersebut sudah diakui oleh gereja. Cuma memang tidak banyak yang mengenal tulisan yang kita doakan pada malam hari ini. Jadi kita boleh bersuka cita, kitalah orang pertama yang mendoakan Salam Yusuf yang ditulis oleh Santo Montfort. Gitu. Dan kidung yang tadi didaraskan, yang kita doakan dan kita coba resapi itu betul-betul baru diterjemahkan oleh Pater Wim, belum diedarkan untuk umum. Jadi baru kita saja juga yang sama-sama membacanya dan bagaimana kita mendaraskannya. Jadi ya ini saya lihat ya, saya pikir kita beruntung ini. Kita yang pertama kali mendaraskan Salam Yusuf dan mendaraskan tulisan dari Santo Montfort tentang Santo Yosef. Jadi jawabannya ya, sudah mendapatkan restu dari gereja. Sedangkan untuk peristiwa-peristiwanya, saya ambil dari sumber lain yang juga dari gereja. Jadi semua yang sudah kita lakukan pada malam hari ini, ya, itu sudah dalam restu magisterium. Mengenai PDF tentunya belum, karena ini memang belum beredar di umum. Kidung itu hanya merupakan salah satu kidung dari 164 kidung yang sedang diterjemahkan oleh Pater Wim. Jadi mungkin masih menunggu ya. Kapannya kurang tahu. Itu saja mungkin yang bisa saya jawab. Semoga bisa cukup menjelaskan. Terima kasih.
Itu Pak Jo ya. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Oke, Boleh ya. baik. Mungkin Ya, ada Bapak Ibu yang masih mau bertanya atau sharing mau gitu ya. sharing atau tadi, oh ya, karena baru pertama kali, jadi agak terkaget-kaget juga dengan penggalan-penggalan kalimatnya, gitu ya, supaya ini. Boleh Mungkin Pak Stanley? mungkin Ya, saya mau tanya, Bu. Boleh Bu Shirley? Ini kalau misalkan kita doa Rosario Sala Maria atau Santo Yosef ini kan biasanya ada hari-harinya ya. Misalkan hari Senin apa, Selasa apa gitu. Kalau di sini gimana, Bu? kalau untuk Sama. salam Yosef maksudnya Bu ya. Ya, Oh, kalau salam Yosef sebetulnya penghormatan kepada Santo Yosef itu hari Rabu pertama. Itu yang di apa dianjurkan oleh gereja. Tetapi kalau pertanyaannya kapan mendoakan salam Yosef itu kapan saja, Bu. Tidak bukan ada hari tertentu. bukan kalau misalkan ini kan hari pertama misalkan peristiwa sedih, peristiwa gembira gitu kan. Oh, mungkin untuk peristiwa Rosario Salam Yosef yang lain mungkin mungkin ada. Tapi untuk yang kita daraskan ini karena dia hanya 5, itu tidak ada hari tertentunya, Bu. Ini sama ya Pak, sama yang biasa Santo Yosef yang biasa di KPK itu. Kalau KPK itu dari Romo Bobi. Kalau Ibu ingin cari Salam Yosef aja itu mungkin ada lebih dari 5, Bu, jenisnya doanya. Rosarionya pun Ya, macam-macam, Bu, banyak. Jadi yang kita daraskan ini salah satu. Yang di KPK juga itu salah satu dari sekian banyak Rosario Santo Yosef gitu. mm, Jadi banyak, Bu. Termasuk Rosario juga, Bu. Rosario yang kita daraskan untuk Bunda Maria, salah satu contohnya adalah kalau diperhatikan di patung yang ada di Lourdes, itu yang dipegang oleh Bunda Maria itu bukan 5 peristiwa, tetapi 6 peristiwa. Nah, itu kan jarang orang tahu. Loh, kok ada Rosario 6 peristiwa? Iya, itu namanya Brigittine Rosary atau Rosario Karmelit. Itu adalah Rosarionya Karmelit, Bu. Fransiskan juga punya Rosarionya. Namanya kalau tidak salah Mahkota Fransiskan kalau nggak salah. Jadi banyak, Bu, jenis-jenis Rosario, salam apa Rosario Santo Yusuf untuk Bunda Maria sebetulnya banyak sekali. Begitu, Bu, mungkin yang bisa saya jawab. Terima berarti kasih. kalau misalkan yang doa seperti Rosario ini berarti ada 3 ya Pak. Salam Maria dari Bunda Maria, Santo Yusuf sama satu lagi Santa Faustina. Rosario banyak, Bu. Karena ada juga Rosario yang untuk Itu kan Santa Teresa Lisieux juga ada, Bu. Rosario Santa Teresa Lisieux. berarti yang dari orang-orang kudus ya. Iya, itu banyak sekali, Bu. Rosario Ya kadang-kadang Antonius disebutnya ada. kaplet, Bu. Kalau Santa Faustina itu kadang disebutnya kaplet. Kaplet kerahiman ilahi. Tapi orang juga bilang Rosario kerahiman. Ya, itu it's okay gitu. Tapi intinya tuh banyak sekali, Bu, sebetulnya Rosario jenisnya. Oke, makasih Pak. Ya, Bu. Sama-sama, Bu Shelly. Silahkan, mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya, mau sharing juga boleh loh. Mungkin ada teman-teman tadi yang apa? Tadi dibacakan mengenai kidungnya, Kidung Montfort. Ada yang mau merenungkan dan sharingkannya. Mungkin harus ditampilkan ya supaya ingat lagi Ya, tadi apa lagi ya. iya, di share screen-nya dulu kali Pak Tadi Ya, Stanley. oke. di apa? Di poin yang ke-9. Poin ke-9 ya. Iya. Oke. Yang poin ke-9. Oke. Kidung yang ke-9, Pak. Ya, ini. Nah, itu kata-katanya berusahalah untuk menjadi yang terakhir dalam segala hal, untuk menyembunyikan diri dan melarutkan dirimu dalam Yesus dan Maria. Carilah apa yang dijauhi dunia dan jauhilah semua yang dikejarnya. Biarlah dirimu diatur oleh iman saja agar dapat berbahagia bersamaku
dengan meneladani hidupku. Ini kata-kata yang berbahagia bersamaku itu dari Montfort apa dari Santo Yusuf ya? Dan mungkin teman-teman bisa menjelaskannya. Karena kalau lihat bahasanya ini bahasanya Montfort gitu ya. Di mana Montfort selalu mengajarkan kita menyerahkan diri kepada Maria, ya kan, melarutkan dirimu dalam Yesus dan Maria. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing atau gimana? Ada sesuatu yang menarik nggak di sini? Agar dapat berbahagia bersamaku. Di sini apakah bersamaku itu dari kata-katanya Montfort atau dari kata-katanya atau persatuan dengan Santo Yusuf, karena Santo Yusuf juga kita tahu gereja mengakui sebagai apa sih, pelindung orang mati ya. Jadi dalam kematian yang tenang gitu ya. Kalau gereja tuh mengakui seperti itu bukan? Iya. Saya pernah baca. Iya, betul. Betul ya? Pelindung Iya. yang akan Menghadapi berpulang. ajal. Ya, Akan menghadapi ajal ya. iya, pelindung Ya. mereka yang akan berpulang. Akan berpulang. Dan ketika kita tahu, ketika Montfort akan di akhir-akhir hidupnya, dia juga bukannya dia malah memberkati orang-orang yang datang menghampiri Montfort gitu loh. Yang kemarin di novena Montfort kita lihat riwayat hidup Montfort kan disebutkan seperti itu ya. Masih ingat nggak? Pas Stanley masih ingat ya. Ketika Montfort yang mau meninggal, dia kan minta memegang rosario, terus memegang apalagi patung Bunda Maria, dan dia memberkati orang-orang yang datang kepadanya. Iya. Dan seperti kita tahu bahwa lagu yang yang ya namamu Maria, Bunda yang kucinta, kan mungkin teman-teman pernah tahu, itu kan lagu yang dinyanyikan di saat ajalku ya, nama Maria akan disebut di saat ajalku gitu. Mungkin ini berkaitan juga ya bahwa Santo Yusuf adalah pelindung mereka yang menghadapi ajal. Itu bukannya? Coba yuk kita ada yang mau berbagi mengenai kalimat ini, silakan. Pak Jo, Pak Dion. Saya cuma mau tanya sedikit, apakah ini bahan ini ada di YouTube nggak? Sudah ada di YouTube apa belum? Yang ini belum, Pak Dion. Belum ya. Memang tujuan kita kan mau memperkenalkan Santo Yosef menurut pandangan dari Montfort, Pak. Nanti kalau kita sudah lancar, kita mau bikin di YouTube-nya ditampilkan ya, Pak Sandy ya. Tujuan utama kita biar ini menyebar. Jadi kayak tadi kan agak keputus-putus ya Pak doanya ya, karena kita juga masih penggalan kata-katanya masih belum fasih. Semoga ini akan membantu kita untuk semakin fasih dan mengerti. Ya, oke. Rina, gimana Pak? Yang hidung 9 ini rasanya sih saya nggak pernah nemukan bahasa seperti ini ya. Atau mungkin Santo Yosef pernah berkomunikasi dengan Montfort. Saya rasanya sih belum pernah nemu, karena saya juga mempelajari posisi Santo Yosef karena nama bapak saya Yosef. Jadi rasanya sih nggak ada ya bahasa seperti ini. Dan ditujukan ke siapa saya juga nggak tahu. Iya, karena zaman mereka kan berbeda, Pak Jo. Mungkin mereka memang nggak bisa berkomunikasi karena zamannya berbeda. Tetapi ini kan kidung dari tulisannya Montfort, Pak. Memang Montfort itu banyak tulisan-tulisan Montfort yang memang dalam bahasa Prancis itu yang tersebar di mana-mana. Jadi mereka tuh mencoba mengumpulkan tulisan-tulisan Montfort ini. Kita kan lagi mempelajari mengenai spiritualitasnya Montfort. Nah, kidung ini
adanya dalam bahasa Prancis. Ketika kemarin saya ngobrol dengan Pak Sandy mengenai Santo Yosef, jadi kita mencoba untuk mentranslate ini dan kita minta persetujuan dari Romo Wim, dan dia memang yang mengkoreksinya seperti ini gitu loh Pak. Oke, Dan oke, ini Bu. lagi dicoba akan ya tapi seperti tadi pasien dibilang ini adalah apa, kita yang pertama kali gitu boleh membacakan kidungnya. Mungkin Santo Montfort juga seorang penulis yang apa ya, bukan hanya perenung saja, tapi Bukan penulis dia, merenungkan dan pujangga ya. hasilnya dia tulis. Dia Ya, tuh pujangga gereja ya. iya, Kata-katanya indah sekali gitu. iya. Jadi hasil permenungannya itu ditulis gitu ya, yaitu yang menjadi harta apa Kata rohani. Santo Montfort ya, harta rohaninya. Dan kita boleh membuka kidungnya dari 162, kita baru buka satu nih ya. Baru yang 122 nih yang baru kita buka. Buka ya. Katanya sih bagus banget ya. Tapi ini kayaknya juga hasil permenungan yang cukup dalam dari Santo Montfort ya. Ini nggak mudah untuk diikutin. Berusaha untuk menjadi yang terakhir dalam segala hal. Wow. Telat melulu dong. Iya. Menyembunyikan diri dan melarutkan dirimu dalam Yesus dan Maria. Jadi bukan dalam Yosef, tapi dalam Yesus dan Maria. Jadi dia mengedepankan Yesus dan Marianya. Itulah teladannya dia berusaha menjadi yang terakhir. Jika mau, nanti akan saya share mengenai ini, kidung yang Montfort ini. Mungkin ada teman-teman yang mau merenungkannya, boleh nanti saya akan share di grup kejar. Terus satu lagi mungkin tadi mungkin Ibu Bapak tidak pernah menyadari ketika berdoa Salam Yusuf itu dari bulatan merah menjadi bunga lili. Tuh, Iya. kita yang bisa jawab dapat hadiah nggak Pak Bulusi? Boleh, ayo dapat hadiah. Satu-satu ya. Kenapa ya bunganya lili? Coba. Itu yang dipegang di patung Santo Yusuf, pegang bunga lili. Iya, bunga lili. Cuman apakah ada artinya? Iya, artinya tulus hati. Artinya tulus hati, Bu. Tulus hati. Itu ada ceritanya, kenapa bunga lili? Mungkin ada yang tahu nggak? Ada ceritanya itu. Kenapa bunga lili? Betul, artinya adalah tulus hati. Ketulusan, iya. Tetapi kenapa bunga lili? Itu ada ceritanya, Pak. Mungkin ada yang tahu? Warnanya putih dan ini. Pak Jo mungkin. Pak Jo kan memperdalam nih Santo Yosef. Mungkin tahu ceritanya. Kenapa kok Santo Kalau Yosef pegangnya bunga lili? ya kalau yang pernah saya baca buku kisah kehidupan Santo Yosef karya Suster Cecilia Bay sih, ketika itu Santo Yosef lagi jalan-jalan kali ya di taman ya, dia tertarik dengan bunga lili ini gitu loh, lalu dia pandangi bunga lili ini, terus dia pegang itu sebagai tanaman kesayangannya dia kali. Kalau saya baca dari buku sepenggalan bahasanya, buku itu sih yang tebel tuh, yang karya yang keluaran dari Marian Center itu ada ceritanya itu Pak Stanley. Cuman saya lupa di halaman berapa, saya lupa. Udah agak lama sih. Kalau nggak salah sih itu. Makasih Pak Jo. Mungkin ada yang lain? Mau sharing sedikit, Pak. Silakan Pak Hendrik. Kalau doa Salam Maria, itu kan Alkitabiah. Dasarnya ada dari Injil. Kalau Salam Yosef, kalau menurut saya ini mungkin pastoral. Ya.
Jadi Betul. tidak sifatnya terpusat ya, tidak melalui hierarki. Kalau Salam Maria kan ini seluruh katakanlah gereja di Indonesia. Ini pastoral, tapi saya sebagai umat Katolik bersyukur, walaupun boleh dikatakan tidak mengutip dari ayat Alkitab, tapi ada Santo Montfort yang memperkarsai bahwa kita memberikan penghormatan kepada Santo Yosef. Saya selalu dalam setiap kesulitan, terutama menyangkut masalah-masalah membutuhkan keahlian, keterampilan, selalu mohon pendampingan Bapak Yosef. Dan mungkin bukan kebetulan, tetapi ini satu iman, boleh dikatakan terlepas dari kesulitan itu, Pak. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Hendrik untuk sharingnya. Luar biasa, sudah didampingi Santo Yosef dalam kehidupan sehari-hari ya Pak. Iya, betul, Pak. Puji Tuhan, puji Karena Tuhan. kan Terima kita kasih. boleh memilih ya, Iya. siapa orang kudus yang bisa kita mohonkan untuk pendampingan, bimbingan, dan lain sebagainya. Tapi dengan Bunda Maria juga, apalagi kita sebagai anggota PMSH, tentu itu yang kita utamakan. Iya. Karena Allah saja menggunakan Bunda Maria, begitu kan Pak ya? Iya, ya, Ya, betul. terima kasih. Terima kasih. Betul, betul sekali Pak. Dalam tatanan penghormatan gereja, memang paling tinggi selalu Tuhan, dan yang kedua itu hiperdulia, istilahnya itu Bunda Betul, Maria. berdulia ya. Dan protodulia Kalau itu Santo pada Yosef. orang Ya. kudus kan kita dulia ya, penghormatan yang Ya, kedua dulia. seolah-olah. Ya. Ya. Oh, Ya. mungkin Memang banyak Pak, umat kita Katolik masih rancu terhadap Bunda Maria maupun terhadap para kudus begitu, masih ada. Ini kebetulan saya punya kelompok, selain ikut PMRSA, juga ada kelompok tuntunan hari Kamis. Kita sharing baik melalui pemahaman perintah gereja itu yang 3, Alkitab, Magisterium, dan tradisi suci. Kita selalu sharing, dan di situ kita banyak mendapatkan tukar pengalaman seperti misalnya kremasi, itu apa bisa diterima gereja Katolik gitu ya, walaupun itu sebetulnya melalui kebudayaan ya yang ini diterima oleh gereja. Apa namanya? Saya lupa apa istilahnya itu kalau budayaan yang di Inkulturisasi. Kulturisasi. Iya. Maklum, Pak. Ya. Faktor U ini, Pak. Ya, no problem, Kulturisasi Pak. gitu kan. Ya, itu banyak yang kurang paham. Ya. Tapi tentu mengacu kepada ini ketentuan-ketentuan pastoral ya yang sudah diresmikan, disetujui ya oleh gereja itu, Pak. Itu aja, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Hendrik untuk mungkin sharingnya. tadi yang Pak Hendrik kalau yang Salam Maria kan memang dasarnya secara biblis ada ya. Tapi mungkin Iya. saya pikir yang Santo Yosef juga ada Pak Hendrik, karena kita mengacu pada keluarga kudus dari Nazaret kan Pak, bahwa keluarga kudus Santo Yusuf, Santo Maria, dan Yesus sendiri. Karena devosi terhadap Santo Yusuf itu kan muncul pada abad ke-8 dan ke-9 ya, sekitar abad 8 dan 9 gitu. Apakah memang secara biblis juga itu dianggap secara biblis sudah ada gitu ya? Kalau saya kalau ya, betul Bu, tapi tidak spesifikasi Bu. Iya, tidak Ya, spesifik. hanya kita mengambil intisari, misalnya sepengetahuan saya, Allah itu bicara dengan Santo Yosef pada saat menjelang
kelahiran Tuhan Yesus sampai dengan perjalanan mengungsi Tuhan Yesus yang diselamatkan mengungsi ke Mesir. Dan sampai 4 kali Santo Yosef mendapat mimpi dari Allah, itu sebetulnya kan komunikasi antara Allah dengan Santo Yosef. Itu luar biasa. Santo Yosef begitu diberkati Allah, dipakai Allah gitu untuk kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini. Ya, mungkin ada yang lain. Mungkin menyambung yang tadi Bunga Lili. Iya. Ini Baru saya mau tanya Pak ini saya Bunga share. lilinya apa tadi? Ini Belum ada yang sebetulnya jawab. ya, ini clue-nya ada di peristiwa yang pertama sebetulnya. Ini saya share ya, share screen, izin share screen lagi. Itu ada di peristiwa pertama. Sudah terlihat ya, Bu, gambarnya? Ya. Nah, di situ ada gambar di belakang Santo Yosef, ada tongkat yang ada bunga lilinya. Oh, Jadi, full screen ini dong Pak. kisah pertunangan ini diambil dari kitab Apokrif sebetulnya. Full screen Pak, biar jelas Pak. Pak, full screen Pak. Oh, full Biar screen. kelihatan. Oke. Kecil banget Pak. Biar dapat hadiah nih. Nanti Pak Dion nih yang dapat nih. Nah, ini ya sudah terlihat ya. Oke. Jadi di sebelah kanan ada Bunda Maria, sebelah kiri itu Santo Yosef. Nah, di Megang. antara Santo Yosef dan imam itu ada tongkat yang tumbuh bunga lili. Jadi ceritanya pada saat Bunda Maria ingin dipertunangkan, itu harus memilih beberapa calon. Salah satu yang hadir itu adalah Santo Yosef. Nah, ketika imam berdoa agar Tuhan menunjukkan siapa yang layak menjadi tunangan Bunda Maria, itu tongkatnya Santo Yosef tumbuh bunga lili. Sehingga dari imam itu langsung tahu bahwa Santo Yosef lah yang terpilih. Cerita ini adanya di kitab Apokrif dan diambil. Jadi ya ini gambarnya adalah seperti ini. Santo Yosef sedang bertunangan dengan Bunda Maria karena sudah diteguhkan oleh adanya ya bisa dibilang dari Tuhan sendiri, tandanya adalah tumbuhnya bunga lili di tongkatnya Santo Yosef. Jadi seperti itu yang saya tahu. Dan ini adalah gambarnya. Gitu, Bu Lucy. Keren, keren Pak. Baru dengar soalnya. Iya, memang tidak banyak yang tahu. Iya. Kebetulan ya, kebetulan waktu itu saya sempat ya. Gimana Bu? Gimana? Enggak apa-apa. Terus Pak. Ya. Ya, kebetulan waktu itu saya memberikan rekoleksi untuk pelayan luar biasa di Bogor dalam rangka memperkenalkan Santo Yosef ini sebagai pelindung PLB Bogor, Katedral Bogor. Jadi saya banyak coba menggali mengenal Santo Yosef dan salah satunya adalah ini kenapa lili, kenapa bunga lili, seperti itu. Itu aja, terima kasih. Boleh dong Pak. Kenapa bunga lili Pak? Bunga lili itu sebagai peneguhan dari Tuhan, Pak, bahwa Santo Yosef yang dipilih sebagai tunangan waktu itu masih tunangan dari Maria. Dari beberapa pria yang hadir pada saat itu. Gitu. Jadi ini tradisi gimana Bu? Artinya Ya. tulus tadi Pak. Ketulusan. Ya, artinya itu ya, betul. Artinya betul, tulus. Suci. Jadi simbol ya Pak ya, ini simbol ya. dari ketulusan Bapak Yosef ya. Betul, betul Pak. Jadi dapat hadiah nggak nih Bu Lucy? Dapat nih, Pak Dion ya? Pak Dion tadi yang jawab tulus. Pak Dion tadi yang jawab. Pak Dion nanti hubungi punya nomornya Pak Stanley nggak? Nanti dari Bu Herlina. Oh ya, oke. Nanti kasih alamatnya ke Bu Herlina ya Pak. Iya, Nanti terima kasih. dikirimin hadiahnya. Iya, terima kasih. Ini doa rosario Santo Yosef nih lama juga ya Pak ya. 2 kali lipat. Sebentar Pak.
Kalau menurut saya ini sebentar, Pak. Lebih singkat, Pak. Lebih singkat justru. Ya. Tapi saya lihat tadi mau setengah jam lebih. Setengah jam lebih itu bentar, Pak. Ada kidungnya. Ya, kalau Rosario kan nggak sampai setengah jam. Ah, itu Pak, baik. berarti ngebut, Ya, Pak. kita berdoa tuh tidak terbatas waktu dan ruang, Pak, ya, nggak masalah. Mungkin Pak ya, ini memang nggak ada yang secara spesifik bahwa Santo Yosef itu kan setelah Yesus diketemukan di Bait Allah usia 12 tahun, setelah itu kan nggak ada lagi cerita Santo Yosef. Informasinya beliau lebih dahulu meninggal gitu setelah peristiwa itu. Kalau menurut Bapak ada cerita lain nggak Pak mengenai Santo Yosef? Kalau yang saya baca dari beberapa referensi, memang betul Santo Yosef itu sudah meninggal lah setelah sebelum Yesus ke publik itu dia sudah tidak ada. Cuma dari beberapa tulisan itu, kenapa Santo Yosef tidak ada? Karena memang harus yang tampil itu adalah Yesus. Seperti itu. Yesus yang harus mulai tampil. Itu sih Pak yang saya dapat dari beberapa Iya, referensi tentang kehidupan Santo Yosef. iya. Betul, yang Bapak sampaikan betul Pak. Memang beliau wafat, ceritanya cuma berhenti pada saat ditemukan dan setelah itu tidak ada berita, dan memang sebelum Yesus melayani di umum itu beliau sudah wafat gitu. Iya. Kami juga pernah mendengar, memang nggak ada yang otentik sih, dari misalnya satu tulisan siapa yang dasarnya baik itu Alkitabiah maupun atas kesaksian misalnya. Waktu itu hanya yang saya dapat informasi, waktu Yesus berusia 20 tahun, Bapak Yosef itu meninggal karena sakit katanya gitu. Itu, tapi kita tidak terlalu menggali ya. Mungkin yang lebih baik seperti tadi, karena Yesus kan mempersiapkan usia sampai 30 itu kan harus usia saatnya untuk pengajaran, kan mungkin lebih ditonjolkan Tuhan Yesusnya. Maria aja kan hanya berapa kali disebut di dalam Injil itu. Betul. Tidak sering. Santo Yusuf bukannya meninggal waktu dia sakit di tangan Yesus dan Bunda Maria ya Pak? Kalau informasinya begitu Bu, usia Yesus 20 tahun. Tapi kita sebagai awam ya, mungkin ya udah kita terima bahwa itu mungkin pastoral. Cuman kan tidak sampai detail, hanya sebagai awam ngomong, kenapa Tuhan Yesus tidak menyembuhkan begitu. Padahal kan mertuanya Petrus, orang-orang buta, orang kusta gitu kan. Tapi kita nggak ini, cuman kita mengatakan Yesus belum saatnya. Mungkin gitu. Kalau sudah dalam usia pengajaran Yesus kan 30 tahun, ya Yesus mempunyai keilahiannya itu sudah saatnya. Gitu. Jadi kita nggak terlalu menggali gitu Bu. Ya, yang pertama di Kana itu yang Bunda Maria minta tolong. Bahwa Santo Yosef itu meninggal di pelukan Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Iya. Memang jarang orang yang begitu antusias gitu dengan Santo Yosef. Tapi kalau orang yang paham dengan Alkitab, itu kan beberapa ayat yang bisa kita temukan sampai 4 kali Tuhan Yesus tuh bermimpi pada saat mau menceraikan, pada saat harus mengungsi ke Mesir, saatnya harus kembali ke Nazaret ya, ke Yerusalem, tapi langsung ke Nazaret kan. Begitu. Ini asik juga nih forum diskusi mengenai Santo Yosef nih. Iya.
Apalagi tadi Sama-sama ada belajar, Pak Pak. Yosef. Kita sama-sama Tadi, belajar nih. Berarti nanti tadi Rabu pertama bulan depan Pak Hendrik harus hadir lagi. ya puji Tuhan Bu bisa hadir. Ya, Supaya lebih saya hangat lihat lagi di diskusinya, di Pak. Cimahi ini beberapa orang anggota PMRSA itu kurang lebih 30-an, tapi saya lihat satu pun nggak ada muncul. Kalau gitu Pak Hendrik nanti yang mengajak teman-teman di Cimahi Ya, bergabung. kita sudah share Bu di grup Iya. gitu. Tapi ya mungkin kebanyakan kegiatan yang lain ya Bu. Iya. Berarti kita akan mendoakan rosari, ya rosari lagi ya. Bentuknya apa nih pokoknya doa Santo Yosef. Hari Rabu pertama di bulan Juli nanti kita bertemu lagi untuk melanjutkan doa-doa dan kidung-kidung yang indah ya dari Santo Montfort, lebih-lebih yang untuk menghormati Santo Yosef. Kita ini yang mengkoordinir dari keuskupan atau dari kota apa ini Bu? Ini lintas, Pak. Lintas keuskupan. Iya. Ya. Ininya di mana Tapi gitu? Apa pusatnya atau narasumbernya begitu? Jadi, ya. Jadi Nanti gini kalau Pak, saya ditanya kan, saya bilang, waduh, nggak tahu gitu kan. Tapi kalau saya tahu, saya sebutkan. Gitu. Iya. Makasih pertanyaannya Pak Hendrik. Jadi kami menamakan diri kami itu kelompok belajar spiritualitas Santo Montfort, Pak. Gitu. Yang kejar Di itu kan, bawah. Pak? Bukan Bagaimana, lain. Pak? Yang kejar itu bukan. Ya, ini kejar Pak, kelompok kejar ini Pak. Ya, kejar. Jadi kenapa namanya kelompok belajar? Ya kita harus mengejar Pak. Mengejar spiritualitas Santo Montfort agar lebih mengenal Bunda Maria sehingga kita makin seperti Yesus. Nah, kami ini intinya sih cuma sedikit Pak orangnya Pak. Penyelenggaranya ya Bu Herlina, ada Bu Lucy, saya, dan kami ini di bawah bimbingan Romo dari SMM Pak. Jadi seperti contoh pada malam hari ini, apa yang kami tampilkan ini sudah berdasarkan diskusi dan konsultasi dengan Romo. Gitu. Jadi bukan tiba-tiba saya ada ide, yuk kita doa, tiba-tiba doa atau enggak Pak. Kami konsultasi dengan Romo. Dan bahkan Romo meminta kita ya Bu Herlina ya, jangan bergantung dengan Romo untuk belajar. Seperti tadi kita diskusi tadi itu Pak, itu kita saling memperkaya. Memang ada momen-momen tertentu yang kita memerlukan pendalaman lebih lanjut dari Romo. Seperti nanti di akhir bulan ini pada Senin keempat itu kami akan mengadakan kembali dengan judul In Jacob in Habita, Maria in Jacob in Habita. Itu awalnya itu bulan lalu kami minta Romo Lorenz untuk menjabarkan itu. Ternyata itu dalam sekali Pak, sehingga tidak cukup untuk satu pertemuan. Harus ya kurang lebih 3 pertemuan ya Bu Herlina ya. Ya, 3. 3 pertemuan. Nah, jadi seperti itu Pak. Bapak Kami dan ingin Ibu mendalami domisilinya di mana? bagaimana Bapak dan domisili. Ibu Oh, narasumber nih, ya. kalau Bu Herlina di BSD, Bu Oh, Lucy di Cibubur, saya di ya. Bogor. Oh, iya, iya. Jadi lintas Pak. Iya, iya. Ya. Yang hadir kadang dari mana? Dari ini ya. Labuan Bajo ada yang suka Labuan Bajo. hadir. Dari Roma Iya. juga ada yang hadir, suster. Iya. Jadi Ini siapa memang aja yang mau belajar Pak, kita terbuka untuk semuanya. undangannya sih di-share di ini Pak, di grup apa pemirsa Regio Jawa Barat sih, yang Oh, oke. mencakup Bandung, Cimahi, kemudian Oh, Jakarta juga ya. termasuk ada di grup saya. Makanya dapatnya saya dari grup itu. Oh, baik, PMRSA baik. itu ya. Kalau dulu kan KSM Pak, kelompok Iya, KSM. iya. Ya, sekarang PMRSA. Iya. Di-share di situ. Saya nggak tahu siapa yang share, tapi kan Saya itu yang share, Hendrik.
Ya. Saya yang nge-share. Oh, ini Uh, bukan penumpang gelap ya, memang resmi. uh, Nggak ada yang gelap, Pak, karena kita Nggak di ada sini ya. semua akan terang. karena di sini kelompoknya belajar, jadi mendapat pencerahan pasti, Pak. Nggak Iya. gelap. Iya, Pak Hendrik, kita tadi kan Pak Sandy sudah bicara bahwa kita ini di bawah Romo SMM. Ini saya Iya. tadi barusan kontak dengan Romo Anton, dia ada di Sintang, dia baru beres tahbisan diakon. Tadi dia juga baru komentar, silahkan dilanjutkan kegiatan kita ini. Kan saya pikir, tadi kan saya WA dengan dia barusan, saya bilang, nih saya lagi diskusi gitu loh, kita lagi diskusi. Romo Anton, oh bagus, silahkan dilanjutkan lagi gitu loh. Jadi, seperti tadi dikatakan Pak Sandy, ya kita kalau kelompok belajar, jangan tergantung Romo dulu, kita jalan aja dulu gitu loh Pak Hendrik. Karena nanti Romo-Romo SMM dan kayak seperti Romo Melki, Romo Rofi, Romo Loren itu kan mendampingi kita gitu loh Pak. Tapi ini kita merupakan kelompok yang punya nama, status, atau kita ini berada di dalam itu, kelompok Maria itu, PMSH. Bukan, kita bukan PMRSA. Oh, bukan. Jadi ada status lain gitu ya. Iya, kita lebih kalau PMRSA tuh mereka yang sudah pembaktian diri ya Pak. Iya, betul. Kalau kita akan membuka untuk umum, mereka yang mau mengenal Santo Montfort gitu loh. Iya, artinya melalui dengan kelompok Santo Yosef ini merupakan satu kelompok yang lain atau dari satu kelompok yang sudah ada gitu, Bu. Kan dulu KSM, kelompok Santo Montfort dulu kan. Kan dulu KSM, Pak Hendrik namanya Ya. KSM, terus kan dirubah menjadi PMRSA, Pak. Iya. Sebenarnya KSM dengan PMRSA kan sama ya. Cuman Iya. kita kalau kelompok belajar ini memang kita mau membuka kesempatan seluas-luasnya untuk mereka yang mau mengenal spiritualitasnya Montfort gitu, Pak. Karena kalau PMRSA mereka hanya terbatas mereka yang sudah pembaktian diri. Di luar itu mereka tidak bisa gitu loh. Jadi kita mau membuka seluas-luasnya. Tapi di PMSA banyak juga Bu yang belum pembaktian diri, yang masih totus tuus. Oh itu masih totus tuus Pak, bukan PMRSA. Ya. Kalau udah pembaktian diri baru PMRSA. Karena syarat PMRSA. Kalau kami enggak Bu. Jadi PMSA itu terdiri dari yang sudah pembaktian diri maupun mereka yang masih totus tuus sebanyak 33 kali kalau nggak salah. Itu masih disebutnya PMSA. Jadi tidak dipisah gitu. Cuman antara yang sudah pembaktian diri sama yang sedang mempersiapkan untuk mengikuti pembaktian diri gitu. Ini kebetulan saya dulu mengikutinya gitu, Bu. Oh iya iya. Iya. Gak apa-apa Pak Hendrik. Sama saja Pak. Sudah pembaktian diri atau belum pembaktian diri, tetap boleh ikut kejar kelompok belajar karena ini memang betul-betul kelompok belajar untuk lebih mengenal spiritualitas Santo Montfort. Nggak apa-apa Pak Hendrik, semangat. Kita sama-sama memperkaya, saling menerangi, saling belajar. Iya. Gitu ya. Iya, baik. betul. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Hendrik sudah walaupun dari Cimahi, nggak tahu hujan apa enggak ya Cimahi, tapi sudah menghangatkan ruang diskusi Zoom kita malam ini. Lagi dingin. Biasanya jam segini. Lagi dingin ya. Walaupun dingin-dingin sudah menghangatkan ruang Zoom kita hari ini. Sekarang waktu di tempat saya sudah jam 20.47. Kita boleh menutup ruang Zoom ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, Bu Herlina mau menyampaikan pengumuman hari Senin depan kita bagaimana? Bentar Bu, saya mau tanya. Oh ya, gimana Bu Shirley? Kalau mau ikut selanjutnya kita tahu dari linknya dari mana Bu? Ya. Soalnya ini saya dapat dari teman. Oh, ya. Baik. Bu Shirley, boleh ninggalin nomor, boleh
Itu ninggalin nomor. Bisa di Heeh. Ibu Shirley bisa masuk ke chat box, lalu meninggalkan nomor handphonenya, nanti kita undang di WA grup kejar kelompok Oke, belajar. Bisa oke, masuk ke makasih. chat box, Bu? Iya, Ibu iya, bisa. iya. Ya, oke. Nanti tinggalkan nomor di situ. Bapak Ibu juga mungkin Pak Hendrik yang belum masuk WAG kelompok belajar, kalau memang mau masuk ke WAG situ, silahkan meninggalkan nomor handphonenya Tapi di chat. kami selalu dapat itu Bu di Kalau dapat karena saya selalu sih. di pemirsa ini Regio Jabar, baik Oke, itu oke. yang nasional, kemudian yang internasional itu dengan Romo Arnold yang dari Roma Ya, tiap Jumat. Kita ada Jumatan tiap Jumat. ya, petan ya Pak. Ya, terus yang nasional tiap Senin pertama. Nah, sekarang yang Santo Yosef tiap Rebo pertama. Banyak tuh. Keren Pak. Ini Senin besok ada. Iya, iya. Sip. Baik kalau Ini gitu. juga waktunya ini kan pertama saya. Ya, sebetulnya kami ada kalau Rabu itu mulai jam 7 ada Zoom mengenai katekismus Gereja Katolik yang dipandu oleh Pastor Sumarji dari Baik. apa Nanti diatur-atur waktunya supaya ya, bisa makanya tetap ikut kelompok belajar kita, ya Pak. Saling memperkaya satu sama lain. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya dalam ruang Zoom kita malam hari ini. Bu Herlina, silahkan ada pengumuman untuk Senin depan. Untuk Senin kita akan berdoa novena doa mahkota kecil. Ya, Pak Sandy kemarin rencana seperti itu ya. Ya. Karena tadinya memang rencana kita kan mengundang Romo JC, cuma kemarin ada tugas jadi dia nggak bisa. Ya, baik kalau gitu sampai jumpa hari Senin di ruang Zoom-nya nanti diberitahukan, diumumkan di linknya. Hari Senin jam 7 kita akan bertemu kembali bersama, kita akan daraskan doa-doa yang tentu saja diamanatkan juga dalam spiritualitas Santo Montfort. Mari kita saling memperkaya, saling mendoakan. Sampai jumpa, mohon pamit Kita teman-teman. berfoto nih. Oh, mau foto? Fotonya udah tinggal sedikit, Tinggal Bu 14, Bu. Herlina. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, ayo buka foto dulu deh. Oke, mari supaya saling kenal. Pak Ibu Tince, Pak Hendrik. Wow, Pak Hendrik, halo. Baru lihat. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Marsolinus Nugroho, Bu Yunina, silahkan Bu Guat. Bu Guat. On cam dulu, Bu. Sebentar aja, Bu Yunina. Ini yang link PMRSH Santo Paulus Bandung. Siapa ya? Ning. Ibu Itu Ling. Ibu Ning. Ya, saya. Oh, Salam kenal semuanya. halo Salam Ibu kenal, Bu. Ling. Ya. Oke. Bu Guat, halo Bu Guat. Yang kelihatan lampunya Bu Guat. Maju dikit. Nah, maju dikit. Maju dikit, Bu. Maju Iya. dikit Bu Oke. Guat. Nah, ini dia wajah Ibu Guat yang segar. Bu Oke. Yunina, Bu Yunina mau masih bikin bisa? Oh iya. ya, terima Oke. kasih Bu Yunina. Kita bisa kenalan. Kita kenal, kita terbuka semua. Yuk. Ya. Oke. Baik, silahkan Pak Ini Stanley. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, saya save dulu. Oke, save dulu. Sekali lagi. Sip. Gayanya boleh bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Tuhan semuanya. memberkati semuanya. Selamat malam, sampai jumpa hari Senin ya. Malam. Ya. Terima Terima kasih. kasih, mohon pamit. Terima kasih Bu Erlina.
kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa Ya, Senin depan. Ya, saya mohon close. pamit. Mari. Ya.